Pioner, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, seperti biasa, dilancarkan rezekinya dan diberkahi dalam setiap urusannya. Oke, Mang Adun itu sebenarnya gimana ya? Kalau misalkan ada video yang sudah pernah Mang Adun share ya, itu terus ada keberlanjutannya. Ya ada senang-senangnya gimana ya, soalnya seakan-akan kan gitu, seakan-akan video yang Mang Adun share itu benar adanya dan dibenarkan juga oleh pioner lain. Jadi seperti itu. Dan di video kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang pandangan Network di masa depan, beberapa spekulasi dari pioner juga ya, khususnya di Jojo Pai. Oke, sorry barusan ada iklan. Kita lanjutkan ya. Bagi pioners yang stay selalu di channel Mang Adun pasti ingat nih sama video yang pernah ya Mang Adun jadikan sebagai referensi gitu, sebuah video yang Mang Adun upload tuh pembahasannya. Mang Adun ambilkan juga video ini. Dan juga begitu di video yang bakal kita simak ini ada hubungannya dengan video yang ini. Cuman Mang Adun di sini sudah mengutip ya di bagian ini yang nanti akan kita bahas. Oke? Karena itulah untuk menjaga siklus dunia ini tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dibutuhkan 80% orang yang miskin dan harus miskin. Karena itulah setiap kita. Oke. Cluenya itu dibutuhkan 80% orang yang miskin dan harus benar-benar miskin emang ya. Nah, kita bisa lihat di sini Jojo Pai ya. Kita bisa cek dan memang ada pembahasan soal itu juga gitu. Kita bisa lebih jauh ya membahas soal itu dan tentunya dengan Network. Oke. Di sini sama Jojo Pai dikatakan sudah mau diterjemahkan Network jaringan Pai dan hitung mundur menuju era baru. Oke ya. Halo semuanya, saya mengundang Anda untuk membaca komentar terbaru dari pioner lama. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Halo semuanya, semoga harimu menyenangkan. Pada akhirnya kita perlu menyaksikan transisi zaman dan kemajuan teknologi. Salah satu isu penting adalah mengapa Pai perlu membuka mainnet. Itu karena Pai belum memiliki nilai tukar yang jelas. Para pelaku bisnis tidak cukup bodoh untuk membawa barang-barang ke dalam harga konsensus yang tinggi, sementara yang lain dapat dengan mudah membeli dari tempat-tempat dengan harga yang rendah. Ekosistem akan tetap stagnan. Ya, di sini artinya stagnan itu ya mentok di situ-situ saja. Itu Pai menginginkan para pioner untuk mempertahankan Pai. Namun sebagian besar peserta tidak peduli dengan proyek tersebut, hanya bergabung karena mereka menganggapnya seperti koin lainnya, siap menjualnya ketika ada kesempatan. Investor yang cerdas tahu bahwa Pai adalah emas dan mereka memiliki banyak cara untuk mendapatkan koin Pai yang berharga ini ke dalam saku mereka. Oke. Di sini Mang Adun tidak akan banyak membahas ya, tapi akan lebih cermat lagi untuk membacanya ya. Semoga karena kan Mang Adun ciri khasnya balelo ya atau belibet seperti itu. Karena apa Mang? Karena di sini diksinya padat sekali yang disampaikan oleh salah seorang pioner lama kata Jojo Pai ini ya. Jadi pioners Mang Adun harapkan juga ayo kita belajar sama-sama ya dan kita perhatikan sama-sama apa yang disampaikan oleh beliau ini ya itu. Jadi kalau misalkan ada lengah ya buyar nantinya seperti itu ya. Oke, kita harus hati-hati dalam setiap kalimatnya. Pi harus membuka mainnet tahun ini untuk berkembang di fase berikutnya. Pengusaha kaya dan mereka yang belum terbiasa dengan teknologi mata uang digital akan dengan bersemangat mentransfer aset ke Pai untuk diamankan.
pada titik ini peredaran Pi akan menurun karena orang kaya menganggapnya sebagai saluran penyimpanan aset yang aman dan efektif. Semakin banyak orang mendambakannya, semakin cepat pioner menjadi kaya. Isu nilai konsensus global atau GCP ya telah menjadi topik kontroversial di masyarakat dunia akhir-akhir ini. GCP mulai dari ide hingga tindakan sangat berani. Selain banyak berita hangat seperti kuatnya perkembangan ekosistem Pi dan isu open mainnet, nilai konsensus Pi juga merupakan topik yang sangat penting. Sementara nilai konsensus untuk Pi sepertinya GCP diterapkan secara profesional dan serius di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui, GCP atau Global Consensus Value gitu ya adalah $314,159 dipromosikan oleh grup GCP dengan sekitar 1.000 bisnis di seluruh dunia yang berpartisipasi, tumbuh dengan kuat melalui konsensus di antara banyak grup di di berbagai negara. Dorisin, anggota GCP, menyampaikan bahwa banyak pioner dari Filipina, India, dan Irak mendukung GCP. Semakin banyak negara yang bergabung dalam kampanye GCP Pidai. Alasan mengapa kita memerlukan nilai konsensus global sangat jelas dan telah dijelaskan berkali-kali. Semua pioner maju terus. Nah, di sini sudah dijelaskan berkali-kali, yaitu ya karena memang nilai Pi dibentuk oleh pioner. Makanya kenapa nilai konsensus itu dibutuhkan dan diperlukan ya, karena sudah dijelaskan berkali-kali bahwasanya Pi dibentuk oleh pioners. Nilainya seperti itu butuh ya, karena kalau misalkan hanya beberapa orang yang menggunakan konsensus ya dengan nilai yang berbeda-beda itu kan labil, itu kan bimbang untuk menentukan nilainya itu berapa. Kan seperti itu. Tapi kalau misalkan ya waktu pembahasan dulu dari sampai 90% yang walaupun ya ketutup lagi sama yang di pasar gelap gitu kan, itu artinya core team bisa mempercayai komunitas ketika open mainnet Pi-nya akan aman karena banyak yang mengadopsi dan mempertahankan Pi, tidak menjualnya sembarangan. Itu yang diharapkan sama Core Team. Kenapa misalkan adanya pasar gelap itu membahayakan? Karena Core Team hanya menyediakan pasokan 100 miliar Pi. Oke, ya kalau misalkan untuk diperjualbelikan, untuk dihambur-hamburkan apapun proyeknya pasti akan gagal. Tapi dengan adanya pioner yang berperan mempertahankan Pi tuh ya, disitulah maka ekosistem dan jaringan akan berjalan. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Coba kita lanjutkan. Dia juga menyebutkan bahwa Twitter lainnya bahwa maksudnya dia juga menyebutkan dalam tweet lainnya bahwa grup GCP sedang bernegosiasi dengan pemasok barang di Tiongkok dan Eropa untuk membawa lebih banyak barang ke ekosistem Pi dengan konsensus GCP sebesar 314.000 menurut Verovolution. Hanya dalam beberapa hari lebih dari 20 negara memiliki perwakilan sebagai pioner yang berpartisipasi dalam kampanye GCP, dan jumlah klipnya tidak terhitung jumlahnya. Di Vietnam terdapat banyak pioner dan banyak dari mereka juga berpartisipasi dalam GCP melalui kata-kata, tindakan, serta barang dan jasa mereka. Oke, di yang paling atas ya itu Mengadun teringat kepada sebuah video yang juga pernah kita bawa ke sini sama-sama ya, yaitu dari Bu Dorisin. Ya memang betul pasokan barangnya itu benar-benar disediakan dan akan dibawa lebih banyak gitu loh barang ke ekosistem Pi dengan harga konsensus GCP sebesar 314, nah maksudnya 314 ribuan lah ya, seperti itu. Dan kita akan sama-sama menunggu ya. Karena apa? Karena kan banyak pioners ya itu yang sampai saat ini banyak yang belum merasakan yang namanya barter.
Karena apa? Karena untuk mendapatkan akses barter itu butuh komunitas yang kuat dan kompak. Seperti itu, karena kan kita membutuhkan barang. Sementara di dalam konsensus pembentukan data GCP itu kita membarter dengan barang. Walaupun di video sebelumnya sempat kita bahas, ada ternyata cara pembentukan GCP tanpa barang dan jasa. Oke. Kita lanjutkan di sini ya. Sebelumnya para pioner distigmatisasi oleh anti pi sebagai pi gila, ya kan? Dan sekarang kelompok GCP juga distigmatisasi oleh rekan-rekan pioner mereka sebagai sangat gila pi. Namun kelompok GCP saat ini menjadi kelompok konsensus yang paling banyak penduduknya di berbagai tingkat konsensus melalui tindakan yang sangat serius. Ekosistem Pi Barter Mall berjalan di server Alibaba. Alibaba milik miliarder terkenal dunia Jack Ma. Mungkin semua orang di dunia mengenal nama Jack Ma. Dan tentu saja ekosistem ini dianggap sebagai salah satu ekosistem yang bernilai tinggi di masa depan. Mari kita nantikan manfaat besar dan konsensus di pibartermall.com yang sudah mulai melakukan intervensi dan menerapkan Pi. Situs resmi Yulu Ventures, ya, perusahaan modal Ventura ternama, telah mencantumkan Pi dalam portofolio investasinya. Ini adalah perusahaan investasi terkenal di Amerika Serikat. Oke, jadi memang betul ya, beberapa di sini banyaknya pedagang atau bisa dikatakan seperti Pi Barter Mall. Terus pernah juga pedagang dari Cina masuk dan menggegerkan Amazon, ya. Dengan harga konsensusnya. Terus kita juga pernah lihat Dorisin itu masuk juga ke Pichen Mall kalau nggak salah dan menerapkan harga GCP. Itu udah lama banget videonya kita bahas ya. Oke, silahkan kalau bagi pioners yang baru gabung dicek-cek aja di channel Mang Adun ya. Dan Ulu Ventures sudah jelas ini ya, dulu pernah langsung investasi ya gitu. Dan di sini jelas dikatakan ya gitu, mencantumkan Pi dalam portofolio investasinya. Jadi sudah memang investasi ke Pi Network gitu. Bahkan kabarnya itu kisaran 700 miliar dolar ya. Tuh, dana yang telah berhasil dikumpulkan oleh Pi Network dari banyaknya gitu loh investor-investor di berbagai negara juga khususnya gitu ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Seminar tentang Pi bertema inovasi yang mendorong perkembangan ekosistem perak silver ekonomi diadakan di Hangzhou. Apa tuh? Hangzhou, ya betul ya, Tiongkok. Sekarang kita telah melihat dengan jelas bagaimana proyek Pi, jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, kita akan tertinggal dan menyesali koin Pi yang berharga itu. Hanya 1 atau 2 tahun kemudian Pi akan lebih berharga dari emas dan berlian. Tunggu sebentar, saya akan memasuki era berikutnya, tren era digital Web3. Oke, sampai di sini ya bisa dipahami ya itu. Jadi Mang Adun nggak banyak ngebahas deh karena itu dia diksinya padat banget ya. Kita lanjutkan aja bacanya ya. Mudah-mudahan paham lah seperti itu. Nanti juga dikasih paham perlahan-lahan. Kita sama-sama belajar kan gitu. Saya tidak yakin apakah semua orang merasa bersemangat dan bahagia. Nah, ini kayaknya mewakili perasaan Mang Adun banget gitu kan. Iya, seperti itu. Saya tidak yakin apakah semua orang merasa bersemangat dan bahagia. Karena jujur Mang Adun juga walaupun ya ada semangatnya ya wajar lah, kembang kempis. Kadang ada nggak semangatnya juga, ada bosan, ada jenuh, wajar ya gitu. Jadi yang pioner selama ini tidak disebutkan namanya mungkin ya, saya tidak yakin katanya berkata seperti itu. Apakah semua orang merasa bersemangat dan bahagia? Tapi kami sangat menantikannya. Itu intinya. Karena maksudnya gitu, tapi kami sangat menantikannya karena ya berjalan gitu loh. Misalkan contoh ya, ada gerak jalan ya, gerak jalan kan ada finishnya nih, ada finishnya ya. Kita mau tidak mau, karena gerak jalan itu ada finishnya, atau ada sampainya gitu kan, kita tunggu aja di finish
ini kan bakal ke finish juga. Orang-orang yang gerak jalan itu gitu akan sampai juga di finish gitu. Nah, makanya disebutnya menantikan soal ini ya gitu, era Web3. Oke. Jadi pada akhirnya kita perlu menyaksikan peralihan zaman dan kemajuan teknologi. Setelah beberapa tahun menengok ke belakang, Anda akan menemukan kenangan aneh dan bahkan tak terlupakan. Secara umum, jangan mengecewakan diri kita sendiri. Kita harus mengakui bahwa dunia ini diatur oleh peraturan dan hukum rahasia yang tidak dapat ditegakkan oleh manusia. Ia akan memperbaharui dan mengulangi masyarakat manusia dan segala sesuatunya selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, bagi banyak orang awam, menjadi kaya sangat sulit. Sebaliknya, mereka yang benar-benar bisa menjadi kaya sangatlah sedikit. Hasilnya adalah 20% orang mempunyai uang dan 80% orang tidak. Nah, ini kan yang di video sebelumnya tadi kita apply ya. Dibutuhkan 80% orang miskin dan memang harus miskin. Seperti itu. Ya karena untuk siklus kehidupan berjalan. Ya, karena kalau misalkan di kelanjutan video yang tadi, kalau setiap orang memiliki 100 miliar di setiap rekeningnya, seperti itu, siapa yang mau kerja? Siapa yang mau kuliah? Duit gue banyak, ngapain kerja? Semua, ya kalau semua gitu kan. Ya terus kita mau makan apa? Petani nggak ada, yang dagang nggak ada, itulah ya. Tapi dengan adanya Finerock ini, walaupun tidak sampai bisa merubah secara keseluruhan menjadi kaya semua ya, itu maka setidaknya lah gitu loh, ada apa namanya ya, tidak sampai terjadi kesenjangan yang terlalu. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, pemerataan itu terjadi. Misalkan yang tadinya kita ngelihat sampai ngemis-ngemis orang kan gitu kan, sampai nyari-nyari di tong sampah. Mudah-mudahan ketika kesadaran manusia akan hal ini meningkat gitu ya, itu mudah-mudahan betul era baru ini terjadi dan kita sama-sama menantikannya ya. Oke, kita lanjutkan. Dan jika kita ingin menjadi bagian dari 20% orang kaya tersebut, selain berkah rezeki, kita juga harus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Orang bijak diberkati dan bertekad di dunia ini. Kebanyakan orang bekerja hari demi hari hanya cukup untuk makan dan memakai. Hanya sedikit yang bisa hidup bahagia dengan mudah. Itu betul sekali, real itu ya. Dan itu memang tidak didesain dari dulunya. Siapa ya? Contohnya ya Elite Global lah. Itu sudah jadi apa namanya ya, rahasia umum lah ya gitu. Masyarakat awam memang bisa mengumpulkan kekayaan setelah revolusi. Pemerintah pasti akan mengikuti tren ini. Mulai saat ini kita semua tahu bahwa di era Web3 banyak sekali peluang. Namun jika Anda tahu cara menangkapnya, hanya sedikit orang yang benar-benar bisa melakukannya. Ada pula yang mungkin kurang beruntung dan terbebani utang. Oleh karena itu, yang terpenting adalah menyadari bahwa Anda perlu bangun sekarang juga. Orang-orang di dunia ini seringkali terpesona oleh penampilan, hancur ditanyai oleh keberhasilan atau kegagalan. Maksudnya, oh iya benar ya, di situ ditanyai oleh keberhasilan atau kegagalan, terpesona oleh ketenaran dan kekayaan, dan dibingungkan oleh untung dan rugi. Aduh, ini real banget sih. ya kita kan namanya hidup ya, pasti memperhitungkan antara untung dan rugi gitu kan. Terus katanya lagi, apa yang disebut kebangkitan adalah mematahkan ilusi di luar. Ini kalau udah bahasa-bahasa kayak gini tuh Mang terlena ya, apa namanya disebutnya ya, apply gitu kan. Ini asik banget gitu. Jadi apa yang disebut kebangkitan adalah mematahkan ilusi di luar, mengangkat alam luar. Tingkat kebangkitannya berbeda, alam yang dicapai berbeda, dan takdir hidup juga akan berbeda. Ada 3 kebangkitan dalam hidup: melihat diri sendiri,
melihat dunia, dan melihat semua makhluk hidup. Kenali diri Anda, pahami keterbatasan sistem, dan mulailah melakukan refleksi. Orang yang mengetahui bahwa dirinya bodoh adalah orang yang bijaksana, dan orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya bodoh adalah orang yang bodoh. Orang-orang yang benar-benar kuat menemukan keterbatasan mereka sendiri dan terus-menerus merenungkan diri mereka sendiri untuk mengatasi ego mereka dan bergerak menuju kebangkitan. Jika seseorang tidak mengetahui luasnya dunia dan misteri jalan alam, ia tidak akan mengikuti jalannya sendiri. Fokus pada masa kini, mengikuti arus, tidak terbebani oleh pikiran, tidak mengkhawatirkan masa depan, tidak menyesal masa lalu. Itulah cara terbaik untuk hidup. Ini terlalu padat. Tapi ya seperti itu ya, gitu. Kita ambil enaknya aja lah ya. Namanya ini juga pembahasan seperti itu. Segala sesuatu dalam hidup selalu tidak dapat diprediksi. Daripada keras kepala berubah, lebih baik biarkan alam mengambil jalannya. Orang yang benar-benar tercerahkan tahu bahwa dunia luar menyempurnakan pengalaman mereka. Hidup adalah cermin. Memahami orang lain berarti memaafkan diri sendiri. Bersikap baik kepada orang lain adalah menyelamatkan diri sendiri. Banyak orang mungkin merasa dihina dan ditentang, bahkan tidak memahami kaitannya dengan pencapaian apa yang kita inginkan dalam ekosistem Pi. Ketika Anda berpikir seperti itu, percayalah, Anda akan kehilangan 99% dari apa yang Anda inginkan setelah mainet, karena Anda tidak tahu cara membangunkannya. Orang yang belum sadar akan dengan mudah mengakses suatu informasi hanya dengan melihat permukaan Pi, tidak melihat esensi keinginan untuk terbebas, dan akhirnya kehilangan apa yang diinginkannya. Namun ada banyak orang kuat di grup ini. Mungkin ini pembahasan di grup ya, gitu. Saya harap Anda semua yang telah membaca artikel ini memikirkannya dengan serius dan melihat apakah Anda perlu bangun atau tidak. Jika Anda ingin mencapai apa yang Anda inginkan setelah mainet, mulailah berkenalan mulai saat ini dalam arti harfiah. Kita semua melakukan pekerjaan legendaris. 5 tahun kemudian sungguh luar biasa. Mengapa mengatakannya seperti ini? Karena kami telah mengikuti dokter selama 5 tahun. Dalam 5 tahun ini setiap orang tidak mendapatkan Setiap orang tidak mendapat penghasilan sepeser pun, namun mereka berada di sana sepanjang waktu. Ini adalah hal paling legendaris yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Ini disebut real, tapi gimana? Mang Adu juga sebenarnya sempat berpikir soal ini ya. Karena gini, guru sekaligus orang tua Mang Adu pernah berkata ya, untuk mengundang orang itu tidak mudah. Maksudnya ya, mengundang orang, misalkan kita mengadakan acara hajatan, itu ngundang orang kan, kita apa itu nikahan atau khitanan gitu kan, kita ngundang orang itu tidak mudah. Untuk mendatangkan orang itu tidak mudah gitu loh. Untuk membuat orang bergabung dengan kita itu tidak mudah. Karena apa? Orang punya pemikirannya sendiri-sendiri gitu kan. Itu dalam skala hajatan, dalam dua keluarga besar atau satu keluarga besar ya yang mengundangnya, taruhlah kita ambil banyaknya, misalkan ada 1000 orang gitu kan, paling datang kisaran 800 orang itu sudah hebat gitu kan. Nah ini sementara Dr. Nicholas Kokalis sedunia. Ini gimana kita nggak cengok? Mang Adu juga sempat mikir seperti ini gitu kan. Jadi ini kok komunitas gitu loh, seolah-olah itu benar-benar itu bergerak gitu kan dengan atas dasar dirinya sendiri. Walaupun yes gitu kan, kita patokannya Pikor Team, pemandu kita adalah Pikor Team, tapi kan Core Team sendiri ketahui sendiri, update aja jarang gitu kan, nongol-nongol di video jarang gitu. Tapi selama 5 tahun belakangan ini
para pioners dan komunitas itu nagen kalau bahasa Jermannya. Bertahan itu yang yang gila ya. Itu kayaknya bener ini ya, dari tadi yang diksi pertama itu Pak itu gila ya. Kalau nggak gila mah gini, kalau misalkan orang gila itu kan gak ada hukumnya ya gitu. Contoh misalkan kita kan kalau misalkan nabuk orang pak gitu kan, wah langsung BAP apalah kayak gitu kan, duit keluar. Coba di orang gila, misalkan Mang Adun lah, gak usah orang lain, Mang Adun pak gitu, apa berani ngehukumin orang gila? Kan nggak bisa. Nah, itulah orang gila tuh bebas dari hukum gitu kan, makanya biarin aja orang mau ngatain gila kayak mau gimana gitu kan, kita yang merasakan. Gila pai ya, ini gimana nggak gila gitu loh, yang katanya di sini gitu kan hidup atau selama 5 tahun itu gitu, tapi kita tidak dikasih apa-apa tapi tetap bertahan. Tidak mendapatkan penghasilan sepeser pun, namun mereka berada di sana sepanjang waktu. Ini adalah hal paling legendaris yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Kalau cuma orang sekampung nggak mending ya, kalau misalkan orang sekota juga udah hebat. Ini kan orang di banyak dunia, orang banyak negara ya, tetap nagen, tetap bertahan. Oke ya, ketika Anda menemukan orang-orang di sekitar Anda mulai memperhatikan Web3, itu adalah awal yang baik. Kita juga perlu terus meningkatkan kerangka kerja kita dan membiarkan diri kita menjadi lebih berpengetahuan, berdiri sendiri di kaki gunung, melihat ke bawah. Anda melihat sampah di mana-mana. Berdiri di puncak gunung sambil melihat ke bawah, Anda bisa melihat pemandangan indah dalam panorama. Jika Anda memiliki bangunan yang bagus, Anda tidak akan tenggelam dalam pemandangan kehidupan biasa dan melihat bayang-bayang tahun-tahun damai di mana-mana. Selamat mencoba dan sukses pioner. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Ini kayak bener komentar apa ya? Ini ya seperti itulah ya gitu. Ini silahkan suka bagikan komentar dan bla 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 ya, kata Jojo Pai. Mang Adun juga pengen kasih love, terima kasih sebagai ungkapan terima kasih kepada Jojo Pai. Jadi banyak ya yang bisa kita ambil di sini yang pada intinya kalau Mang Adun simpulkan sedikit saja ya, dalam artikel kita kali ini nih benar-benar gila ini ya. Di sini ada diksi nih kan. Sebelumnya para pioner dibully lah ya, kasarnya mungkin seperti itu, anti pai apa, terus pai gila gitu. Terus ya gila pai jadinya gitu. Ya sudahlah ya, mau apapun kata orang bilang, tapi ya inilah yang terjadi. Kan seperti itu. Kita bisa melihat dan menyaksikan selama 5 tahun berdiri gitu kan, nggak tergoyahkan ya. Kalau misalkan yang 5 tahun, contoh kan kalau misalkan kayak Mang Adun ini kisaran 2 tahun. Bertahan di Binance Park itu kan tidak mudah. Tidak sedikit tim referral yang kita undang ya, sebulan 2 bulan hilang, menghapus aplikasinya, kan kayak gitu. Banyaklah cerita pioners ya. Jadi intinya inilah yang sedang terjadi saat ini ya. Jadi ayo sama-sama kita untuk bangun, kalau katanya artikel di sini ya, dan jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Karena apa? Era Web3 beneran terjadi. Apa mang buktinya? Aduh, ya perlu sih Mang Adun buktikan ya di sini nih. Setelah Mang Adun upload dan bahas soal pembaharuan Pichat ya, ini kok pioner langsung banyak banget yang nyerang Mang Adun, ngebom Mang Adunnya, terus apa namanya ya menghubungi Mang Adun melalui Pichat sini gitu kan. Pioner bisa lihat di sini ada banyak kali Mang Adun lihat notifnya, nggak tahu berapa belum sempat Mang Adun lihat, baru mau Mang Adun lihat ya. Nah di sini kita bisa lihat gitu loh. Bahkan Mang Adun sempat kepikir ini kok pioner langsung gercep aja nih, gercep ya gerak cepat lah ya gitu. Gerak cepat ke sini, kayak perasaan ini kayaknya Mang Adun udah malas pakai WA, ntar kayak gitu kan. Nah oke, kita lihat di My Chat ada 4 ya, ada siapa saja Mang Adun juga belum sempat lihat gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nanti Mang Adun terima ya. Ini kita bisa lihat
Bejo apa tuh? Bejo Ruki. Terus oh itu Pak Ridho kayaknya itu ya, Siti Khotimah. Terus Abah Ombang, halo Abah Ombang juga. Terus ada Pak Asdin Jaya juga ya, itu. Oke ya, nanti Mang Adun setujui, tenang aja sama Mang Adun mah ya. Oke, terima kasih nih buat semuanya yang stay selalu channel Mang Adun. Intinya kita sama-sama terus belajar, sama-sama mengedukasi ya. Karena apa, ini yang akan terjadi loh. Mang Adun sampai kepikir, udahlah nggak usah pakai WA aja. Ada aplikasi chat ini kan gitu ya, sama aja tuh kirim-kirim pesan dan kabarnya ya, ini Mang Adun dapat selintingan atau bisa dikatakan spekulasi dari Bang Lang ya, yang sering kita bawa ke sini, itu nantinya akan ada gitu loh, pengiriman foto, mungkin pengiriman secara video, atau bahkan telepon, mungkin gak ya? Video call mungkin gak ya, kita lihat nanti saja ya. Baik Gunners ya, ini kan masih baru awal, belum disempurnakan, masih proses. Ibarat bayi mah nangis dulu aja kan, nanti kan mulai tuh merangkak ya kan, mulai berjalan, terus berlari, tumbuh dewasa dan bijaksana, seperti itu. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Thank you, love you, bye bye.